Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan materi aljabar linier dan matriks. Dan kita sampai pada konsep vektor ya. Konsep vektor ini dapat digambarkan dengan sebuah contoh ya. Misalnya kita punya nilai-nilai dari sebuah mata kuliah, 6 mahasiswa, ada yang mendapatkan nilai 78, 80, 85, 90, 95, 75 ya. Kalau kemudian nilai-nilai mahasiswa ini kita bentuk dalam sebuah simbol, misalnya ini W1, W2, W3, W4, W5, dan W6, maka dalam bentuk daftar nilai kita bisa katakan sebuah himpunan yang terdiri atas W1, W2, W3, W4, W5, W6 yang menggambarkan nilai-nilai mahasiswa ya. W inilah yang disebut sebagai vektor. Jadi W inilah yang disebut sebagai vektor atau juga bisa disebut sebagai larik linier ya, larik linier. Maka W1 elemennya menggambarkan nilai satu mahasiswa yang berharga 78, W2 ini menggambarkan nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai 80 dan seterusnya. Sedangkan dalam fisika, vektor itu bisa menggambarkan sebuah besaran dan sebuah arah ya. Kalau fisika kita mengenal ada besaran suhu, ada besaran laju, maka suhu dan laju ini bukan vektor ya, karena dia tidak punya arah, jadi hanya punya besaran. Jadi sering disebut sebagai skalar. Jadi satuannya derajat, sedangkan laju satuannya kilometer per jam dan seterusnya. Sedangkan besaran yang namanya gaya dan kecepatan itu dia punya arah ya, gaya arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, jadi punya arah. Maka gaya ini suatu besaran yang memiliki besar dan arah ya. Jadi 2 Newton arahnya ke kanan, 2 Newton arahnya ke kiri, jadi dia disebut sebagai vektor. Itu dalam fisika. Maka dalam operasi vektor itu kita akan memiliki operasi yang berbeda dengan skalar. Kalau kita punya 2 vektor U dan V, itu ketika kita jumlahkan maka hasil penjumlahannya adalah vektor U plus V menjadi suatu vektor baru yang arahnya bisa kita lakukan dengan cara seperti berikut ini gitu ya. Ini nilai vektor yang barunya adalah U plus V, penjumlahan U dan V. Nah, kalau perkalian dengan skalar, maka vektor U yang kita kalikan dengan skalar K, maka akan memanjang, lebih arahnya tetap tapi memanjang ya. Ini penjumlahan dan perkalian vektor. Bagaimana hasil perhitungannya bisa kita lihat nanti dalam operasi penjumlahan dan perkalian suatu vektor dengan skalar. Nah, tadi kita sudah mengenal vektor adalah larik ya, seperti gambaran nilai mahasiswa. Maka sebuah vektor itu bisa memiliki orde n ya. Kita sering nanti simbolkan dengan R pangkat n. Ini berarti menggambarkan vektor dalam sebuah
ruang atau space yang berorde n, ya, berorde n. Jadi kalau vektor itu berorde n, maka elemennya A1, A2, A3 terus sampai n. Nah, vektor yang berorde n ini sering disebut titik atau vektor, ya. Jadi vektor yang memiliki orde n. Nah, setiap elemen ini bisa kita sebut sebagai koordinat, komponen, atau entry atau elemen dari sebuah vektor U. Jadi A1, A2, A3 ini kita bisa sebut sebagai koordinat, komponen, entry, atau elemen dari sebuah vektor. Contohnya misalnya kita punya vektor 2, kemudian elemen yang kedua min 5, maka ini vektor 2 dan min 5 elemennya ini adalah vektor yang berada di orde 2. Jadi ruang vektornya atau space-nya itu 2. 7, 9 ini juga vektor yang berorde 2, ya. Sedangkan 0, 0, 0, 3, 4, 5 ini 2 vektor yang berada di ruang berorde 3 atau R3, ya, itu contoh vektor. Nah, sering vektor itu dalam penampilannya, dalam menampilkannya itu bisa dalam bentuk kolom, ya, atau bisa juga dalam bentuk baris. Tapi kita akan lihat contoh-contoh vektor yang berbentuk kolom seperti ini. Ini berarti vektor berorde 2, ini vektor berorde 2, ini vektor berorde 3 atau dalam ruang berorde 3, ya. Bagaimana penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar kalau kita punya vektor, gitu ya, maka dua vektor U dan V itu dalam ruang berorde n itu bisa kita jumlahkan dengan menambahkan setiap elemennya. Jadi masing-masing vektor, ya. Jadi U yang elemennya A1, A2, A3 sampai AN, dan V yang elemennya B1, B2, B3 sampai Bn, itu kalau kedua vektor ini kita jumlahkan, maka setiap elemennya di setiap elemen pertama, elemen 2, elemen 3, dan seterusnya bisa kita jumlahkan. Jadi hasil vektor barunya adalah nanti A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, dan seterusnya. Sedangkan perkalian vektor dengan skalar, jadi kalau kita punya vektor U ini, lalu kita sekalikan dengan skalar, skalar itu bilangan real, gitu ya, kita kalikan dengan skalar K, maka setiap elemennya kita kalikan dengan K. Contohnya ini misalnya kita punya vektor U yang elemennya 2, 4, min 5, dan V 1, min 6, dan 9, maka penjumlahannya adalah 2 tambah 1, 3, 4 tambah min 6, min 2, min 5 tambah 9, 4. Ya. Jadi ini penjumlahan dua vektor. Kalau kita kalikan U ini dengan skalar 7, maka 2 kali 7, 4 kali 7, min 5 kali 7, ya. Jadi 14, 28, dan min 35. Kalau kita vektor V ini kita kali dengan skalar min 1, ya, skalar min 1, jadi min kali V, maka ya setiap elemennya kita negatifkan, jadi menjadi min 1, 6, dan min 9. Bisa saja kemudian penjumlahannya di dalamnya juga ada perkalian dengan skalar, misalnya 3U min 5V, maka pertama kali kita akan kalikan setiap elemen U ini 24 min 5 ini dengan 3, lalu kemudian kita kurangkan dengan 5 kali perkalian elemen-elemen pada vektor V. Jadi 5 kali
1, 5 kali min 6 dan seterusnya, maka kita akan dapatkan hasil dari vektor yang baru adalah 6 min 51 12 min ya, 12 min 30 42 min 15 min 45, jadi mestinya ini min 45 tambah jadi min 60 gitu ya, min 60 ya. Jadi maaf salah perhitungan, jadi karena min 15 min 45 akan menjadi min 60. Baik, kemudian kalau kita punya vektor berbentuk kolom, maka kita juga dapat melakukan operasi yang sama ya. Misalnya kita diminta menghitung 2U min 3V, maka ya setiap elemen di vektor U kita kalikan 2, lalu dikurangi dengan perkalian 3 dengan setiap elemen pada V ya. Jadi 4, 6, min 8, kemudian 3 min 1 min 2 ini kita kalikan dengan 3, jadi kita kedapatkan 9 min 3 dan min 6 gitu, lalu kemudian kita saling kurangkan ya. Jadi itu contoh bagaimana operasi penjumlahan dua vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Kalian akan lihat bahwa sebuah vektor itu bisa kita kalikan atau perkalian secara dot ya. Perkalian dengan simbol titik seperti ini namanya perkalian dot ya. Kalau kita punya dua vektor U dan V dalam ruang berorde n, maka vektor U dan V ini bisa kita kalikan dengan cara dot ya, yang hasilnya nanti skalar, yaitu setiap elemen masing-masing vektor dikalikan lalu kita jumlahkan. Jadi hasil perkalian dotnya adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 dan seterusnya, yang semuanya nanti hasilnya akan berbentuk skalar ya, itu perkalian dot. Contohnya misalnya kita punya vektor U dan V serta W yang masing-masing elemennya seperti tertera ini, maka U dot V itu kita kalikan setiap elemennya masing-masing 1 kali 4 min 2 kali 5 nanti min 10, lalu 3 kali min 1 adalah min 3, maka nanti hasil perhitungan akan menghasilkan skalar min 9. U kali W ya kita kalikan setiap elemennya, nanti hasilnya akan 0. Demikian juga kalau kita punya dalam bentuk vektor kolom ya, bisa kita kalikan secara dot, jadi 2 kali 3 6, 3 kali min 1 min 3, min 4 kali min 2 8, lalu kita jumlahkan ya. 6 tambah 8 nanti 14 kurangi 3 jadi 11, bentuknya skalar perkalian dot. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan norm dari vektor? Norm atau panjang vektor itu dalam ruang berorde n itu simbolnya ini ya. Ini panjang vektor, karena vektor itu memiliki besar dan arah, maka dia punya besar atau punya panjang dan arah. Kita lihat norm dari sebuah vektor U yang berbentuk A1, A2 sampai AN itu adalah akar dari U kali U ya, U kali dot U gitu ya. Hasilnya nanti akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus seterusnya sampai AN kuadrat. Ini berarti panjangnya vektor U atau besarnya vektor U. Setiap elemen kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, kemudian kita akar, yaitu panjang atau norm dari vektor U.
Contohnya misalnya kita punya vektor berorde 5, ini 1, min 2, min 4, 5, dan 3, maka panjangnya adalah kita kuadratkan setiap elemennya, jadi 1 tambah 4 tambah 16 tambah 25 tambah 9, nanti hasilnya akar 55 ya. Vektor V 1, min 3, 4, 2 dan W ini, maka hasil kuadratnya setiap elemen ini lalu diakar. Untuk V hasilnya akar 30 normnya, untuk W nanti hasilnya akan kita peroleh 1 ya. Jadi itu norm atau panjang sebuah vektor. Suatu vektor itu punya jarak dan punya sudut antar vektor gitu ya. Jarak antar vektor itu bisa kita hitung menggunakan rumus ini jarak antar vektor. Jadi normnya 2 vektor ya, yang kita ingin tahu jaraknya. Maka setiap elemennya kita kurangi kemudian kuadratkan. Jadi vektor U yang elemennya A1, A2 sampai AN, dan V yang elemennya B1, B2 sampai Bn, itu jarak kedua vektornya adalah akar A1 min B1 dikuadratkan plus A2 min B2 dikuadratkan, seterusnya ya. Sedangkan sudut antar dua vektor, jadi sudut antar dua vektor itu kita tentukan dengan rumus cos theta sama dengan U dot V dibagi norm masing-masing dari vektornya. Jadi U dot V dibagi normnya U dikali normnya V. Nanti kalau kita ingin dapatkan berapa sudutnya, kita kemudian menggunakan arcus cos ya. Arcus cos U dot V dibagi normnya U dikali normnya V gitu ya. Jadi arcus cos untuk mendapatkan satuan derajat. Berikut contohnya, misalnya kita punya dua vektor U dan V yang elemennya untuk U 1 min 23 dan V 245, maka jaraknya kita kurangkan kuadratkan gitu ya. 1 min 2 kuadrat 1, min 2 min 4 jadi min 6 dikuadratkan 36. Jadi ini 36, ini 1. Kemudian 3 min 2 dikuadratkan, ini 2 dikuadratkan jadi 4 gitu ya. Nanti kita jumlahkan menjadi 41 di akar. Jadi ini jarak antar dua vektor ini. Sedangkan sudutnya antar vektor ini yang pertama kali kita hitung adalah U dot V-nya ya. U dot V-nya setiap elemen dikalikan lalu kita jumlahkan. Jadi 1 kali 2 min 2 kali 4, 3 kali 5, nanti kita jumlahkan hasilnya 9. Kita cari normnya U, kita cari normnya V, lalu U kali V dibagi normnya. Jadi U dot V-nya dibagi normnya. Nanti kita dapatkan cos theta-nya 0,694. Karena cos-nya 0,694, maka theta-nya kita gunakan kalkulator arcus cosinus ya, atau sudut yang menghasilkan 0,694, sudut yang cosinusnya hasilnya 0,694 adalah 46 derajat ya, 46 derajat. Jadi sudut kedua vektor ini adalah 46 derajat. Jadi kalau kita punya vektor U, katakanlah 1 min 2 3 dalam ruang berorde 3 dalam 3 dimensi gitu ya, maka sudut keduanya ini adalah 46 derajat. Sekarang vektor dalam ruang berorde 3 yang disebut sebagai vektor spasial gitu ya, atau vektornya Euclidean, itu vektor yang berada di ruang berorde 3 atau 3 dimensi ya. Sering kita
wujudkan dalam notasi IJK, ya, di mana IJK itu adalah vektor-vektor satuan, ya. I mewakili vektor satuan 100, berarti berada di sumbu X gitu ya. Itu kemudian J ini menunjukkan vektor satuan dalam arah Y. Jadi kalau kita punya vektor X, Y, Z gitu ya. Oke, X, Y, Z. Baik, oke. Putar naik ke atas gitu. Maka dalam ruang vektor 3 dimensi ini, I itu mewakili vektor satuan dalam sumbu X, Y-nya mewakili vektor satuan dalam sumbu Y, dan K-nya mewakili vektor satuan dalam sumbu K. Jadi IJK, ya, panjangnya masing-masing 1. Panjangnya masing-masing 1. Maka ketika kita punya vektor U yang elemennya ABC dalam ruang berorder 3, itu kita bisa menulisnya sebagai AI plus BJ plus CK, ya. AI plus BJ plus CK. Jadi panjangnya di sumbu X sejauh A, panjangnya di sumbu J atau di sumbu Y sejauh B, dan berada di sumbu Z sejauh C. Jadi begitu menggambarkan vektor kalau kita ubah dalam notasi IJK. Nah, perkalian dot antar vektor satuan I hasilnya 1, vektor IJ hasilnya 0 gitu ya. JJ itu 1, IK itu 0, KK itu 1, karena KK kalau kita cari perkalian sama-sama 1 dibagi panjangnya 1, hasilnya tentu 1 ya. Jadi nilai perkaliannya menjadi 1 karena dia sudutnya 0. Jadi sudut KK itu 0, sudut JJ itu 0, sudut I itu 0. Tadi kita punya cos theta gitu ya. Di sini kalau II dot II dibagi harga II normnya gitu. Yang ini cos II karena dia sama-sama II di sumbu X, maka sudutnya 0. Cosinus 0 itu kan 1. Ya, oke. I dot I dibagi panjangnya 1. Karena ini vektor satuan. 1 kali 1, 1, hasilnya 1. Jadi ini 1, ini 1, ini juga 1. Sedangkan IJ itu berada di sumbu I dan J, sudutnya 90 derajat. Karena sumbunya 90 derajat, cos 90 itu nilainya 0, maka IJ hasilnya 0, I dot K juga hasilnya 0 karena sudutnya 90, JK juga hasilnya 0 ya. Oleh karena itu ketika kita operasi penjumlahan maupun perkalian, kita bisa nanti lihat bersama-sama. Untuk operasi penjumlahan tentu sama seperti dalam bentuk vektor biasa, bukan IJK. Setiap masing-masing koefisien A1 dan B1-nya kita jumlahkan ya. Dan kalau perkalian dengan skalar, maka kita kalikan setiap elemennya dengan skalar C. Nah, jadi kalau kita contohkan ini U plus P, maka 3 tambah 4, 7, 5 tambah min 8, min 3, min 2 tambah 7, 5 ya. Demikian juga kalau kita ingin mencari hasil 3U min 2V, maka setiap elemennya kita kalikan 3, lalu dikurangi setiap elemen V ini kita kalikan 2 ya. Nah, sekarang perkalian silang, cross product ya. Cross product dari sebuah vektor berbentuk EJK. Jadi kalau kita punya vektor U dan V
masing-masing elemennya AI, A2J, A3K, dan V-nya B1I, B2J, B3K, maka perkalian silangnya adalah menggunakan rumus determinan IJK, A1, A2, A3, B1, B2, B3, determinan ya. Maka hasilnya nanti seperti pernah kita lakukan penentuan determinan, maka kita menggunakan rumus penentuan determinan A2, A3, B2, B3 kali I, jadi yang ini gitu ya. Lalu kemudian minus ya J kali A1, A3, B1, B3, jadi bukan baris 1 kolom 2, jadi A1, A3, B1, B3, J plus K bukan baris 1 kolom 3, berarti A1, A2, B1, B2K. Nanti hasilnya tentu dalam bentuk vektor juga gitu ya. Jadi perkalian cross itu hasilnya vektor. Contohnya ini, kita punya dua vektor U dan V, masing-masing elemennya 4I plus 3J plus 6K, 2I plus 5J min 3K, maka kalian bisa lakukan cross product ya, perkalian silang. Nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah min 39I, dari 3 kali min 3 min 9, 6 kali 5 30 min, jadi min 39, minus 4 kali min 3 min 12, 6 kali 2 min 12, sama-sama min 24 kali min jadi plus 24J, yang ini 4 kali 5 20, min 3 kali 2 6, jadi 20 kurangi 6 itu mestinya 14 ya. Oke. Kurangi 6 ini 14, maaf, jadi 14K gitu ya. Jadi demikian juga kalau kita ingin mengalihkan cross product, kalau vektornya berbentuk ini kita bisa lakukan ubah dalam bentuk IJK ya. Nanti kita dapatkan min 41I plus 3J plus 17K, yang mana dalam bentuk vektor seperti sebelumnya, bukan dalam notasi JK, maka elemennya min 41, 3, dan 17. Demikianlah materi tentang konsep vektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.